Halo semua, jumpa lagi bersama gue Henry di channel gue Henry Kamaludin. Di video kali ini gue akan bahas mengenai salah satu hobi gue, yaitu koleksi fidget toys atau bisa juga disebut sebagai fidget gadget. Nah, buat yang belum tahu apa itu fidget toys, jadi fidget toys itu adalah alat atau gadget. Nah, makanya gue lebih suka sebut ini sebagai gadget ya. Tapi karena banyak yang sebutnya fidget toys, ya udah. Anyway, fidget toys atau fidget gadget ini adalah alat yang awalnya dibuat untuk membantu orang-orang yang fidgeting, sering melakukan fidgeting. Nah, apa itu fidgeting? Fidgeting adalah melakukan gerakan-gerakan kecil secara berulang-ulang dan itu bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi, misalkan orang yang sering cetek-cetek bolpen, putar-putar buku, atau gigitin kuku juga termasuk, goyangin kaki. Nah, seperti itu hal-hal yang disebut sebagai fidgeting. Nah, jadi alat ini dibuat untuk membantu orang-orang tersebut supaya bisa istilahnya fidgeting dengan lebih baik lah ya. Ya. Nah, menurut penelitian para ahli, fidget toys ini juga bisa membantu orang-orang yang terkena ADHD. Jadi ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi orang-orang yang sulit untuk fokus. Nah, dengan fidget toys ini jadi membantu mereka untuk bisa lebih fokus. Nah, kenapa gue suka koleksi fidget toys ini? Bukan karena gue ADHD atau gue termasuk orang yang fidgeting. Enggak, gue ya adalah fidgeting sedikit ya, mungkin lebih ke goyangin kaki gitu ya, tapi dalam masih wajar lah, nggak berlebihan gitu. Nah, kenapa gue suka? Karena fidget toys ini menurut gue bentuknya keren, unik-unik, menarik gitu. Dan untuk enjoy fidget toys ini, lu nggak harus jadi ADHD atau orang yang fidgeting parah gitu, nggak perlu. Orang biasa juga bisa enjoy memainkan fidget toys ini gitu. Nah, jadi buat iseng-iseng mainin fidget toys itu menurut gue sih asik, dan biasanya ini bisa dibawa kemana-mana, praktis. Dan yang paling kerennya lagi, itu bisa dijadikan buat kayak pajangan lah ya, dekorasi display buat di meja kantor atau meja kerja di rumah lu. Itu keren banget. Nah, bentuknya itu keren-keren, unik-unik lah pokoknya. Kalau orang lihat tuh bisa yang, wih, apaan nih gitu. Nah, jadi bisa buat cerita-cerita juga, oh ini gini gini gini. Wah, pasti orang bilang, wih, keren juga ya. Nah, jadi kan ya keren lah gitu kalau lu taruh di meja kantor atau meja kerja lu gitu. Nah, oke, jadi langsung aja di episode kali ini gue mau review 10 fidget toys dari koleksi gue. Ya, kita langsung aja ya. Oke, jadi yang pertama ada fidget cube. Menurut gue fidget cube ini adalah the king of fidget toys karena dia simple tapi lengkap dan banyak menginspirasi fidget toys lainnya. Didesain oleh dua bersaudara, Matthew dan Mark, di project Kickstarter mereka. Jadi fidget cube gue ini adalah fidget cube yang ori buatan NC Lab. Karena dia terkenal, banyak versi KW-nya juga, dan ada yang bagus juga versi KW-nya. Mungkin nanti gue akan membuat satu video sendiri yang mereview perbedaan antara ori dan KW-nya. Nah, fidget cube ini punya 6 sisi yang disebut sisi spin, flip, bread, roll, click, dan glide. Jadi sisi spinnya adalah yang ini. Ini bisa diputar seperti ini. Kemudian sisi flipnya yang ini, seperti saklar lampu, cetek-cetek. Sisi breadnya adalah yang ini. Dia seperti worry stone. Jadi permukaannya halus, bisa diusap seperti ini. Nah, sisi rollnya itu ada yang ini, ada 3 roller dan 1 roller ball. Ini bisa diklik juga. Kemudian sisi kliknya adalah yang ini, ada 5 clicker. Yang 3 ini bunyi, yang 2 lagi silent. Ini untuk kalau lagi di ruang kelas supaya tidak mengganggu orang yang lainnya. Nah, kemudian sisi glide adalah yang ini. Ini seperti joystick.
Dan ini sisi yang yang paling beda lah antara ori dan KW-nya. Ini sisi yang favorit gue ini. Oke. Nah, fidget cube ini ada prismnya. Jadi ini tulisannya a companion for fidget cube buatan NC Lab juga. Jadi dia silikon case-nya lah ya bisa dibilang. Nah, ini gue beli yang warna hitam. Jadi bisa dimasukin ke sini fidget cube-nya, kemudian ada rantainya, bisa dipasang di tas kerja atau tas untuk jalan-jalan. Gue biasa pasang di tas lempang, jadi bisa gue bawa kemana-mana. Ini fidget cube ini fidget toys yang favorit gue banget. Nah, jadi ini ya fidget cube. Oke, yang kedua ada fidget spinner. Fidget spinner ini bisa dibilang fidget toys yang paling banyak dikenal orang lah ya. Dari sekian banyak fidget spinner yang gue punya, ini yang paling favorit buat gue. Karena ini keren, menurut gue dia karena bisa dimodifikasi. Nah, dia bisa dibuka seperti ini. Jadi misalnya mau dibikin 3 atau mau dibikin 4 aja bisa. Nah, bisa dipasang lagi. Nah, ini yang gue paling suka sih dari semua fidget spinner yang gue punya. Oke, jadi ini fidget spinner. Yang ketiga ada cube spinner. Menurut gue ini terinspirasi dari fidget spinner, tapi dibuat lebih simple. Bentuknya kubus gitu. Jadi dipegang dua sudutnya, terus di spin gitu. Kalau fidget spinner menurut gue bisa lebih mengganggu buat orang-orang sekitarnya. Mungkin kalau ada yang gak suka bisa merasa terganggu. Kalau ini karena lebih simple, lebih kecil, mungkin gak terlalu mengganggu untuk orang-orang sekitarnya. Gue lebih suka ini sih dibanding fidget spinner. Jadi inilah cube spinner. Selanjutnya ada infinity cube. Jadi ini bentuknya ada 8 kubus yang masing-masing ada sambungannya, didesain sedemikian rupa supaya kalau dibolak-balik ini tetap jadinya kubus, maka disebutnya infinity cube. Bisa juga dimainkan dengan satu tangan gini. Bahkan gue lebih demen maininnya satu tangan sih ini. Menurut gue ini lumayan keren sih. Ya, jadi inilah infinity cube. Selanjutnya ada Moondrop, fidget toys yang terinspirasi dari gaya gravitasi di bumi, bulan, dan Mars. Jadi yang biru ini melambangkan bumi, yang silver bulan, dan yang bronze Mars. Nah, ini kalau kita lepas bisa kita bolak-balik dan dia kecepatan jatuhnya mengikuti gaya gravitasi di Mars. Nah, otomatis kalau yang bumi dan yang bulan kita jatuhkan bersamaan, yang bulan jatuhnya lebih lama karena kan gaya gravitasi di bulan beda dengan di bumi. Nah, menurut gue ini fidget toys yang keren banget buat dipajang di meja kerja gitu. Dan ini bisa kita modif. Jadi bisa kita display seperti ini juga misalnya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita bisa modif macam-macam bagaimana cara displaynya. Nah, inilah Moondrop. Keenam ada magnetic balls. Jadi ini neodymium magnet, ukuran kecil, bentuknya bulat, bisa saling menempel dan membentuk seperti ini. Banyak yang nggak menganggap ini sebagai fidget toys, tapi menurut gue sih ini fidget toys juga gitu. Jadi ini bisa dimainkan macam-macam. Ini ada kartu telepon jadul. Nah, ini bisa dibelah seperti ini. Nah, bisa seperti ini terus. Nah, bisa baik lagi seperti semula. Menurut gue sih ini asik sih untuk dimainkan. Jadi ini magnetic balls. Selanjutnya ada orbiter. Jadi ini sepertinya fidget toys yang terinspirasi dari gerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi ini ada orbitnya dan ada bola magnet cukup besar ya. Bisa kita putar seperti ini. Nah, ini magnetnya cukup kuat, jadi dia nggak jatuh.
Nah, bisa kita display seperti ini atau di atasnya seperti ini. Cukup keren sih ini menurut gua, orbiter. Selanjutnya ada Mokuru. Jadi ini dimainkannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jaga keseimbangan. Kalau udah jago bisa 2 kali atau bahkan lebih. Nah, ya lumayan buat iseng-iseng taruh di meja kerja gitu. Ya ini Mokuru. Yang ke-9 ada Ono Roller. Jadi ini orinya merek Ono. Ini KW-nya. Tapi kalau gue lihat sih dari reviewnya bentuknya kurang lebih aja asli dan KW-nya. Ini mainkannya seperti ini. Nah, kan gue lihat di review asik gitu ya. Tapi setelah gue beli, nggak tahu karena ini KW-nya atau gimana, ini berat banget gitu. Jadi ini baru sebentar aja udah pegel gitu. Gue kurang tahu deh, kalau orinya apa mungkin lebih ringan gitu. Kalau ini sih berat banget sih. Jadi pegel gitu, sebentar aja udah pegel. Ya, tapi ya buat iseng-iseng oke lah. Jadi ini Ono Roller. Yang terakhir ada Infinite Bubble Wrap. Gue kalau lihat ini gue keinget ama gue, nyokap dari bokap gue. Dulu ama gue nih suka banget mencet-mencetin bubble wrap gitu. Hobi banget deh. Tapi kan zaman dulu kan ya bubble wrap kan jarang ya. Jadi ya disayang-sayang gitu mencet-mencetnya. Nanti disisain buat besok-besok gitu. Nah, ini Infinite Bubble Wrap ini dia ya nggak habis-habis gitu. Dia pakai baterai, terus dia bisa dipencet-pencet. Jadi kayak ada sensasi kita mencet bubble wrap gitu. Jadi ternyata bukan ama gua doang nih yang suka pencet-pencetin ginian nih. Makanya sampai dibikin nih ininya. Nah, dia ada suaranya, bisa keluar suara gitu. Jadi kayak ada sensasi kita mencet-mencetin bubble wrap. Nah, terus dia ada gimmicknya juga. Tiap berapa kali pencet gitu, dia ada keluar suara yang macem-macem. Ada suara nanti anjing lagi guk-guk gitu. Terus ada suara bel sepeda. Tapi ada suara, nah itu seperti itu tuh, ngagetin banget tuh. Kebetulan tuh tadi ada suara itu, jarang tuh. Nanti setiap berapa kali mencet tuh keluar situ, tapi jarang tuh. Ada suara kayak cewek menjerit gitu. Horor sih. Nah, jadi ya ini cukup asik sih. Kecuali suara ngagetinya tadi itu. Ini cukup asik sih. Jadi ini Infinite Bubble Wrap. Oke, itulah review 10 fidget toys dari koleksi yang gue punya. Kalau kalian suka, kalian bisa cari dan beli juga. Asik untuk dimainkan dan bagus untuk di display di tempat kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian mau ikutin terus channel ini, bisa kalian subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy the little things in life and always be happy. Bye.